Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kelanjutan koalisi perubahan yang anggotanya Nasdem, Demokrat dan PKS yang bisa saja terancam bubar. Ya, ini sesuai yang dilansir oleh inilah.com. Nasdem ogah lanjutkan koalisi jika Demokrat kunci nama AHY sebagai cawapres. Ya, jadi ancaman koalisi perubahan atau koalisi Anies itu bisa saja memungkinkan untuk bubar kalau tidak ada salah satu atau kedua atau ketiganya itu ngalah ya, untuk melanjutkan dan menurunkan tensi terkait siapa yang akan digandeng Anies ya, apakah AHY ataupun yang lain. Nah, kalau Nasdem melihat kalau ini akan fix dikunci hanya untuk AHY ya, koalisi ini kemungkinan juga akan bubar jalan. Nah, ini tentu saja ancaman bagi para pendukung Anies yang melihat koalisi ini bisa bubar, itu bisa memungkinkan. Ini yang dilansir oleh inilah.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Inilah.com, Partai Nasdem menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan komunikasi dengan Partai Demokrat jika mereka masih tetap ngotot untuk mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden cawapres untuk mendampingi capres Anies Baswedan di 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan jika sikap Partai Demokrat tetap keras dengan sikapnya soal AHY, maka pihaknya akan turut melanjutkan sulit melanjutkan komunikasi. Padahal sejak awal semangat pembentukan koalisi perubahan ini untuk mencari sosok pendamping terbaik bagi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tapi kemudian ada partai politik yang menyatakan sikapnya tentang Anies dengan kadarnya. Bahkan dibuat penegasan kalau bukan AHY wakil, itu koalisi perubahan tidak terjadi. Artinya kalau dia seperti itu, kita tidak bisa berdiskusi lagi, ujar Ali ketika dihubungi Selasa. Dia menjelaskan sejak awal Nasdem, Demokrat, dan PKS membuka komunikasi untuk membentuk koalisi secara terbuka. Bahkan tidak ada pembahasan soal jatah cawapres kepada salah satu parpol, sehingga tidak etis mengunci nama cawapres dan proses komunikasi koalisi. Artinya kalau itu jadi keputusan mutlak, ya itu namanya mengunci. Padahal sejak awal kita tidak bicara itu, ujarnya. Ali justru mengembalikan kembali rencana koalisi kepada Partai Demokrat dan Nasdem, sebab kedua parpol tersebut masih terus berkomunikasi soal pembentukan koalisi dan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Nasdem kan sudah deklarasi, jangan tanya sama Nasdem dong. Kalau tanya Nasdem dari subjektif tanyanya. Kalau tanya Nasdem hari ini belum punya teman koalisi karena belum deklarasi, yang ada baru rencana koalisi, ujarnya. Namun Ali berharap koalisi perubahan bisa tetap terrealisasi dalam waktu dekat. Sebab Nasdem mengakui jika pihaknya tidak bisa mengusung Anies Baswedan menjadi Capres 2024 tanpa ada dukungan dari parpol koalisi. Cuma tentunya kami berpandangan lain, dalam koalisi itu tidak bisa orang memaksakan kehendak. Gitu saja kalau Nasdem melihat yang terjadi hari ini. Saya pikir Nasdem, PKS, Demokrat masih berkomunikasi, ujar Ali. Ya sobat sekalian, itu ya terkait konstelasi koalisi perubahan yang ngeri-ngeri sedap ya, yaitu saling tarik menarik untuk posisi cawapres. Dan hingga saat ini belum ada kepastian. Dan kalau kita melihat komunikasi yang disampaikan oleh Ahmad Ali sebagai Waketum ya Partai Nasdem, itu juga menegaskan kalau AHY ya sebagai anggota Partai Demokrat dan dalam satu koalisi perubahan itu dipaksakan atau dikunci menjadi nama sebagai cawapres pendamping Anies, maka komunikasi ataupun koalisi ini bisa saja bubar gitu ya, tidak ada akan ada kepastian lagi untuk kelanjutannya. Nah, ini tentu saja akan menjadi ancaman dari koalisi Anies yang dari awal ya Nasdem sudah mendeklarasikan ya, berharap koalisi perubahan itu benar-benar melakukan perubahan, bukan berubah partainya atau bubar partainya. Nah, kalau kita melihat sedari awal memang ada saling tarik menarik ya, beda pendapat siapa yang akan menggandeng atau digandeng Anies ya, dan konstelasinya seperti ini. Jadi kalau
Demokrat ya menginginkan AHY ya sebagai cawapres pendamping Anies. Tetapi ya tentu saja Nasdem melihat ini akan menaikkan suara Demokrat ya yang menempatkan AHY sebagai anggota partai. Di satu sisi kotel efek atau efek ekor jas yang akan didapat oleh Nasdem tidak akan sehebat yang akan diterima PKS ya. Jadi satu hal bahwasanya cawapres itu akan menjadi perbincangan ke depan dari koalisi perubahan yang harusnya salah satu, kedua atau ketiga harusnya kalau ingin konsisten ya mempertahankan hingga akhir koalisi perubahan ini berjalan, maka satu hal harus tidak hanya berlarut-larut masalah cawapres ya. Nah kalau terus-menerus masalah cawapres yang dibahas dan tidak ada kesepakatan yang firm, bisa saja kemungkinan batal koalisi perubahan itu bisa saja terjadi ya. Jadi kemungkinan Anies itu gagal nyapres bisa ya, karena belum ada yang bisa memastikan koalisi perubahan itu bisa confirm ya, karena ada syarat presidential threshold 20% atau 115 kursi di DPR yang harus dipenuhi ya untuk mendeklarasikan atau mencalonkan baca pres di Pilpres 2024. Nah kalau kita melihat banyak opsi yang kalau kita melihat win-win solution dari Nasdem, Demokrat dan PKS, tentu saja cawapres itu dipilih dari luar partai anggota koalisi supaya fair competition. Kita ketahui Nasdem yang dideklarasikan oleh Anies itu bukan ya, Anies itu bukan kader Nasdem ya. Jadi free agent yang dideklarasikan oleh Nasdem untuk menjadi baca pres ya, yang dideklarasikan oleh Nasdem. Nah, dalam hal ini tentu saja untuk menjaga tentu saja untuk menjaga asa supaya koalisi perubahan ini berjalan ya, tentu saja harus ada keleluasaan ataupun kelegowoan salah satu ya, atau dua atau ketiga-tiganya untuk benar-benar sepakat ya. Kalau win-win solution tentu saja, dan ini juga keinginan dari Nasdem ya, tentu saja cawapres itu di luar dari anggota partai koalisi. Nah salah satu alternatif yang bisa dimajukan yang banyak disebut adalah Khofifah ya. Jadi Khofifah ini kalau melihat potensi ya, potensi untuk capacity to win ya juga bisa diperhitungkan, karena pertama ya mempunyai basis massa NU dan kemungkinan sasaran yang ditarget tentu saja para pemilih di Jawa Timur. Nah kalau pemilih Jawa Timur ini bisa dimenangkan oleh koalisi perubahan ya, koalisi Anies, maka dipastikan Pilpres 2024 akan menjadi milik Anies gitu ya. Jadi kuncinya memang Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah setelah itu tentu saja kalau terus-menerus berlarut-larut dalam hal cawapres, tentu saja tidak akan ada kemajuan signifikan ya, justru akan ada salah satu yang dikorbankan, yaitu misalnya bubar jalan untuk koalisi perubahan. Nah setelah itu hal yang bisa dijadikan alternatif apa ya, tentu saja pembagian komposisi kabinet ya, kabinet yang akan menjadi alat barter ketika misalnya nanti AHY tidak dijadikan cawapres, tentu saja Demokrat ya, juga PKS dan juga tentu saja Nasdem akan membicarakan komposisi kabinet yang pas untuk masing-masing anggota partai koalisi ini. Misalnya untuk jabatan menteri yang strategis ya, Menkominfo ya, atau menteri koordinator, Menko Polhukam, atau menteri Menko Ekonomi dan lain sebagainya, yang menjadi alternatif atau alat barter ketika nanti ya Demokrat benar-benar legowo untuk tidak mendeklarasikan ataupun memajukan AHY sebagai cawapres yang digandeng oleh Anies. Nah, apa yang disampaikan oleh Waketum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali
sejak awal ya memang tidak ada pembicaraan yang serius siapa yang akan menjadi sosok pendamping Anies, dan hal yang juga disampaikan siapa yang akan menjadi pendamping Anies juga diserahkan kembali kepada Anies ya. Masalahnya apakah benar-benar Anies nanti itu memutuskan siapa yang akan menjadi pendampingnya itu sesuai keputusan pribadi ataupun kesepakatan masing-masing anggota partai gitu ya. Mengingat ya tentu saja dengan biaya pemilu ya, dengan biaya pemilu yang mahal selangit ini yang seharusnya menjadi perhatian, harusnya juga dikritik ya, supaya satu hal ya, faktor oligarki yang terus-menerus menjadi yang membiayai nanti juga diharapkan tidak menguasai ataupun menguasai keputusan-keputusan ketika presiden itu jadi. Nah, kita tunggu saja ya ke depan apakah Anies itu ya benar-benar siapa yang akan digandeng, dan kemungkinan besar ya skenario-skenario tentang koalisi perubahan juga menjadi tanda tanya, mengingat kita ketahui banyak sekali tawaran dari koalisi yang lain yaitu KIP yang jika AHY itu benar-benar ngebet untuk posisi cawapres ya bisa akan ditawari ya apakah akan tergiur dengan gabung dengan koalisi Indonesia Bersatu dengan mencalonkan Airlangga dan cawapresnya AHY, ataupun nanti benar-benar bubar otomatis Nasdem tidak bisa berdiri sendiri, sisa Nasdem dan PKS. Nah tentu saja PKS juga harus menentukan sikap apakah tetap gabung kepada siapa, koalisi KIP juga ataupun koalisi Indonesia Raya ya, gabung dengan Prabowo ya, dan juga antara Gerindra, PKB, dan apakah jabatan cawapres itu juga akan didapat oleh PKS dengan gabung dengan koalisi Indonesia Raya itu yang diusung oleh Prabowo Subianto. Nah memang belum ada kepastian dan belum ada yang bisa memastikan ya pertama ya koalisi ini bisa berjalan ya, karena ini adalah nyawa dari atau kendaraan yang harus menjadi syarat Anies itu bisa nyapres. Yang ini tidak bisa direalisasikan tentu saja harapan dari para pendukung Anies ya, kemudian juga para simpatisan dan relawan tentu saja akan terkubur ya. Nah tinggal nanti kemungkinan ya kalaupun Nasdem ini gagal untuk mempertahankan koalisi hingga nanti pendaftaran capres, maka skenario-skenario baru itu pasti akan diusahakan ya, misalnya untuk gabung dengan koalisi Indonesia Raya Nasdem, atau ya Nasdem itu akan gabung dengan KIP ya, dengan untuk mengamankan posisi, untuk tidak hanya mikir capres tetapi bagaimana mengamankan posisi Nasdem yang suaranya juga tidak begitu banyak dan agar ya tetap bisa bertahan di parlemen. Nah bagaimana dengan yang lain, misalnya Nasdem misalnya koalisi Anies ya, siapa yang akan mengajukan ataupun mendeklarasikan Anies ya. Nah ini tentu saja kembali lagi ya, hal yang harus bisa diterima dengan legowo adalah kemungkinan Anies bakal nyapres itu bisa saja terjadi. Makanya akan kalaupun ini benar-benar gagal nyapres ya, tentu saja akan ada satu ancaman, yaitu yang namanya political protest dari masyarakat yang sudah kita ketahui ketika Anies itu bersafari di daerah-daerah sambutannya luar biasa. Dan satu hal yang harus dipersiapkan adalah ketika ya Anies itu benar-benar gagal nyapres, apa yang akan terjadi ya. Jadi ini adalah sontolonya politik pemilu yang masih melihat pragmatisme partai dan juga syarat 20% yang mengakibatkan orang itu harus mundar-mandir bersafari ya. Padahal ketika
presiden threshold itu 0, ya bisa saja semuanya partai itu bisa menyalonkan presidennya masing-masing. Dan pasti ya kedepannya akan panas hingga the last minute sampai pendaftaran Pilpres 2024. Ya, kita tunggu saja ke depan ya, kontestasi yang begitu panas dalam Pilpres 2024. Kita tunggu saja ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.